kita semua tetap dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap bersuka cita. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Sama-sama kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah kita dalam tuntunan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena pada pagi ini kami boleh kembali menikmati hari Tuhan yang baru. Bapa, kami akan mengawali hari kami dengan memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau menyertai kami, menyertai ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyikan pujian I Will Sing for Jesus.
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih kepada Kakak Regina yang sudah membacakan kita ayat emas untuk minggu ini. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan syukur kita. Sambil persembahan adik-adik berikan, kita nyanyikan pujian. Marilah kawanku, marilah kawanku. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahan. Satu, dua, tiga kali, empat, lima, enam kali, tujuh, delapan, sembilan kali, bawa persembahan. Terima kasih untuk persembahan adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, kiranya berguna bagi pelayanan anak di gereja kami. Berkati juga yang masih sisa pada orang tua kami. Semuanya itu bisa dikelola dengan sangat baik untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberi. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat kabar sukacita. Mari kakak mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Dicipta Mulia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari saya mengajak adik-adik untuk duduk tenang, duduk manis, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepada
bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Kami mohon doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Yes. Ya adik-adik, sesaat tadi kita sudah sama-sama membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-12. Nah, tema cerita firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu berani tampil beda. Nah, ternyata adik-adik, persembahan itu tidak saja hanya berupa uang yang kita persembahkan kepada Tuhan saat ketika kita sedang beribadah. Ternyata di dalam pembacaan kita pada pagi ini, persembahan juga itu adalah tubuh kita dan hidup kita, dan merupakan persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, mempersembahkan tubuh dan hidup kita itu berarti kita memberikan semua yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anggota tubuh kita itu terdiri dari banyak anggota. Nah, salah satunya adalah kepala. Adik-adik, mari kita gunakan kepala kita untuk kita memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anggota tubuh kita ada apa lagi? Ada mata. Mari kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat hal-hal yang baik. Kemudian ada telinga. Mari kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian apa lagi adik-adik? Ada mulut. Mari kita gunakan mulut kita untuk memperkatakan kata-kata yang baik. Jangan kita mengucapkan kata-kata kotor dari mulut kita.
Tetapi mari kita menggunakan mulut kita untuk kita memuji, untuk kita menyembah, untuk kita menyanyi, untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain. Masih ada tangan, kaki, hidung, dan lain-lain. Mari kita gunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk memuliakan dan nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat menginginkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita, untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Tidak hanya itu, Tuhan juga mau supaya kita berani tampil beda. Berani tampil beda sehingga kita tidak sama dengan orang lain. Nah, bukan untuk kesombongan adik-adik, bukan untuk kemegahan diri, tetapi Tuhan ingin kita berpikir dengan cara Tuhan, supaya kita tidak sama atau kita tidak serupa dengan dunia ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dunia ini identik dengan kegelapan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang takut akan Tuhan, kita adalah terang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan di dalam pembacaan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, mari kita menjaga tubuh kita, mari kita menjaga hidup kita, supaya tubuh dan hidup kita bisa menjadi persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita harus berani tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan adik-adik, memampukan kita semua untuk boleh melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik terkasih, tiba saatnya kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah menyertai kami, di mana kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan di hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami, tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada, yang masih kecil, yang dalam pertumbuhan. Tuhan berkati mereka, supaya mereka senantiasa tetap sehat dan kuat. Mereka senantiasa boleh bertumbuh di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami Tuhan yang sudah mengikuti kembali sekolah. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, semangat di dalam belajar Tuhan. Walaupun mereka belajar melalui online, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memampukan mereka untuk dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka Tuhan. Biarlah hari demi hari mereka senantiasa mendapatkan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan Tuhan, tetapi mereka senantiasa mendapatkan, mulai bertumbuh, mempunyai karakter yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat adik-adik kami Tuhan. Mungkin ada yang berada di dalam kelemahan
tubuh, kami membawa mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua, akan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam keluarga mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita senantiasa dirasakan oleh kehidupan orang tua akan adik-adik kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para mentor. Tuhan Engkau berkati kami supaya kami tetap setia, penuh sukacita, penuh semangat dalam melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Alisandra di dalam pelayanannya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan supaya beliau dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga daripada Bapak Pendeta Alisandra, anak-anak, istri. Tuhan berkati mereka semua, kesehatan, kekuatan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoakan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati negara kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya negara kami boleh melewati masa pandemi ini dengan baik Tuhan. Kami boleh terlepas di dalamnya Tuhan. Kami percaya suatu hari kelak, jika Tuhan berkenan, Engkau kembali mempertemukan kami di dalam rumah-Mu yang kudus untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, supaya dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan sepekan yang akan datang. Tuhan berkati kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, dengarkan kami yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima